untuk mendapatkan buah cabai 1 kilo aja itu petani menunggu waktu minimal 4 bulan teman-teman. Itu pemetikan pertama dari pindah semainya teman-teman. Pindah semai tanaman cabai itu membutuhkan 1 minggu biasanya baru tumbuh. Kemudian setelah tumbuh itu pindah tanahnya di usia 30 sampai 35 hari kalau memang tanamannya itu subur. Permasalahannya di sini saya jelaskan, dan saya juga sebagai wakil teman-teman semua. Pertanyaan saya, apakah HP Samsung naik, iPhone naik, harga mobil naik, protes? Tidak. Padahal kalau kita pahami bersama teman-teman, 120.000 harga cabai untuk minimal 1 minggu, maksimal 2 minggu kalau keluarga kita tidak banyak, buat kita konsumsi sendiri, buat kita makan sendiri. Apakah itu harus dikembangbiakkan sehingga menjadi berita yang sangat viral, seakan-akan petani mempunyai keuntungan besar, seakan-akan petani yang salah dalam hal ini? Sebenarnya itu juga sangat salah besar. Mari kita belajar bersama. Mari teman-teman lihat begitu berat perjuangan seorang petani. Sekarang yang saya jelaskan adalah pertama, harga pupuk. Silahkan teman-teman cek, walaupun anda bukan petani, berapa harga KNO3, berapa harga pupuk KNO3 warna putih, Ultradap, MKP, insektisida dan juga fungisida. Bandingkan saja, kalau 120.000 itu harga di pasaran, berarti petani itu mendapatkan 80.000, itu maksimalnya teman-teman kalau petani itu pinter ngejualnya. Kemudian harga pupuk, harga insektisida, fungisida, nutrisi itu mahal sekali. Apakah petani pernah komplain, pernah protes, pernah menghadap media untuk menjelaskan bahwa pupuk itu mahal? Petani dengan ikhlas hati, dengan rendah hati, seorang petani masih berusaha untuk bercocok tanam semaksimal mungkin merawat tanamannya. Jangankan kok harga mahal, harga murah tidak laku pun seorang petani tetap mengabdi untuk merawat tanamannya. Karena apa? Bercocok tanam ataupun berkebun adalah bagian pengabdian seorang petani untuk bangsa dan negara ini. Itu yang perlu teman-teman pahami. Di sini saya sarankan buat anda semua, khususnya buat para petani, mari kita belajar bersama, mari kita support para petani, mari kita kasih ruang gerak para petani. Bagaimana petani menghadapi tanaman, bagaimana petani menghadapi cuaca ekstrim, bagaimana petani menghadapi pupuk yang sangat luar biasa, kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. NPK sekarang 50 kilo, itu satu karungnya 1 juta teman-teman, bayangkan saja. Mari kita belajar bersama. Jangan kita condong ke harga yang mahal. Tapi jika anda bukan petani, silahkan anda survei di lapangan bagaimana beratnya seorang petani, harga berapa yang diterima petani. Jangan salahkan petani jika sayuran itu mahal, tapi untuk menyuburkan tanaman, petani itu membutuhkan pupuk, membutuhkan nutrisi, membutuhkan insektisida, membutuhkan fungisida. Itu pun juga anda harus berusaha. Kalau anda pengen harga itu murah, anda juga ikut membantu petani bagaimana tata cara agar pupuk itu bisa murah, insektisida pun juga murah. Saya yakin anda semua adalah orang yang jenius, anda semua adalah orang yang mempunyai intelektual tinggi dan juga mempunyai pengalaman yang lebih daripada petani. Karena seorang petani itu adalah yang pertama tujuannya merawat tanaman, itu pertama. Kedua, bagaimana berusaha agar membuat tanaman itu subur. Ketiga, petani itu nggak pernah berpikir apakah yang saya tanam itu nantinya harganya mahal, apakah yang saya tanam itu nanti, tapi petani tetap berkarya untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview ataupun membuatkan video tanaman cabai saya yang dari pindah tanam pada tanggal 6 Mei sampai sekarang saya belum membuatkan videonya karena memproses lahan dan juga melakukan pemetikan tanaman cabai. Semua itu saya lakukan sendiri terkecuali proses lahannya. Dan ini kondisi tanamannya, ini bukan keriting teman-teman, karena di daerah kami sudah 1 minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini dari kepanasan, bukan layu karena terlalu panas, dan saya pun juga tidak sempat melakukan penyiraman tanaman cabai tersebut. Dan sampai saat ini juga belum saya lakukan pemupukan. Yang sering saya bilang di video-video kami sebelumnya, saya lebih dominan untuk memperbanyak pupuk dasarnya. Tujuannya apa? Sehingga tanaman itu di masa-masa vegetatif, perakaran masih kecil-kecil, itu tidak terkena pupuk-pupuk kimia. Dan rencana nanti akan saya lakukan pemupukan insya Allah di usia 35 hari setelah pindah tanam, yang sudah saya buatkan lubang yang berbeda. Terus yang kedua teman-teman, saya ingin mengklarifikasi selama ini di media-media elektronik, entah itu di FB, Twitter, dan juga di media-media cetak, sangat center sekali berita seakan-akan petani lagi jaya, seakan-akan petani lagi naik daun, seakan-akan petani mendapatkan keuntungan besar. Mari kita belajar bersama bagaimana tata cara kita itu berkebun teman-teman. Yang pertama, coba teman-teman pikir semua yang bukan petani ya, pikir semua. Saya sebagai wakil dari teman-teman semua, khususnya yang mempunyai channel ataupun tidak mempunyai channel di YouTube. Yang pertama, proses penyemaian aja teman-teman, itu setelah kita masukkan ke media semai butuh waktu 7 hari baru tumbuh. Setelah tumbuh, bibit itu baru bisa dipindah, kan, tanamkan di usia 35 hari setelah tumbuh dari media semai. Kemudian teman-teman juga harus tahu, setelah pindah tanam, dari pindah tanam itu idealnya 95 hari sampai 100 hari itu tanaman cabai baru mengeluarkan buah. Apakah harga yang sekarang 120.000, 140.000 di daerah teman-teman semua di masing-masing daerah, tapi untuk di daerah kami harganya 120. Itu mahal menurut saya sebagai seorang petani. Walaupun saya bergelut di bidang petani ini baru 1 tahun, sebenarnya itu tidak mahal teman-teman. Karena apa? Untuk mendapatkan buah cabai 1 kilo aja itu petani menunggu waktu minimal 4 bulan teman-teman. Itu pemetikan pertama dari pindah semainya teman-teman. Pindah semai tanaman cabai itu membutuhkan 1 minggu biasanya baru tumbuh. Kemudian setelah tumbuh itu pindah tanahnya di usia 30 sampai 35 hari kalau memang tanamannya itu subur. Permasalahannya di sini saya jelaskan, dan saya juga sebagai wakil teman-teman semua, apakah harga cabai 100.000 itu 1 kilo bisa teman-teman konsumsi ataupun sahabat-sahabat konsumsi, khususnya bukan para petani? Mahal? Menurut saya tidak mahal teman-teman, karena 100.000 bisa dikonsumsi selama 2 minggu sampai minimal 1 minggu. Bandingkan saja dengan harga iPhone, harga HP Samsung yang teman-teman semua, anda semua bisa membeli dengan harga 25 juta minimal 11 juta. Pertanyaan saya, apakah HP Samsung naik, iPhone naik, harga mobil naik, harga motor naik, anda protes? Tidak. Padahal kalau kita pahami bersama teman-teman, 120.000 harga cabai untuk minimal 1 minggu, maksimal 2 minggu kalau keluarga kita tidak banyak. Itu buat perut kita sendiri, buat kita konsumsi sendiri, buat kita makan sendiri. Apakah itu harus dikembangbiakkan sehingga menjadi berita yang sangat viral, seakan-akan petani mempunyai keuntungan besar, seakan-akan petani yang salah dalam hal ini? Sebenarnya itu juga sangat salah besar. Mari kita belajar bersama. Mari teman-teman lihat begitu berat perjuangan seorang petani. Sekarang yang saya jelaskan adalah pertama, harga pupuk
Silahkan teman-teman cek, walaupun Anda bukan petani, berapa harga KNO3, berapa harga pupuk KNO3 warna putih, Ultradap, MKP, insektisida dan juga fungisida. Bandingkan saja, kalau 120.000 itu harga di pasaran, berarti petani itu mendapatkan 80.000, itu maksimalnya teman-teman. Kalau petani itu pinter ngejualnya, itu yang teman-teman pahami. Kemudian harga pupuk, harga insektisida, fungisida, nutrisi itu mahal sekali. Apakah petani pernah komplain, pernah protes, pernah menghadap media untuk menjelaskan bahwa pupuk itu mahal, bahwa ini? Tapi petani dengan ikhlas hati, dengan rendah hati, seorang petani masih berusaha untuk bercocok tanam semaksimal mungkin, merawat tanamannya. Jangankan kok harga mahal, harga murah tidak laku pun seorang petani tetap mengabdi untuk merawat tanamannya. Karena apa? Bercocok tanam ataupun berkebun adalah bagian pengabdian seorang petani untuk bangsa dan negara ini. Itu yang perlu teman-teman pahami. Di sini saya sarankan buat Anda semua, khususnya buat para petani, mari kita belajar bersama, mari kita support para petani, mari kita kasih ruang gerak para petani. Bagaimana petani menghadapi tanaman, bagaimana petani menghadapi cuaca ekstrim, bagaimana petani menghadapi pupuk yang sangat luar biasa, kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. NPK sekarang 50 kilo, itu satu karungnya 1 juta teman-teman, bayangkan saja. Mari kita belajar bersama. Jangan kita condong ke harga yang mahal. Tapi jika Anda bukan petani, silahkan Anda survei di lapangan bagaimana beratnya seorang petani, harga berapa yang diterima petani. Jangan salahkan petani jika sayuran itu mahal, tapi untuk menyuburkan tanaman, petani itu membutuhkan pupuk, membutuhkan nutrisi, membutuhkan insektisida, membutuhkan fungisida. Itu pun juga Anda harus berusaha. Kalau Anda pengen harga itu murah, Anda juga ikut membantu petani bagaimana tata cara agar pupuk itu bisa murah, insektisida pun juga murah. Saya yakin Anda semua adalah orang yang jenius, Anda semua adalah orang yang mempunyai intelektual tinggi dan juga mempunyai pengalaman yang lebih daripada petani. Karena seorang petani itu adalah yang pertama tujuannya merawat tanaman, itu pertama. Kedua, bagaimana berusaha agar membuat tanaman itu subur. Ketiga, petani itu nggak pernah berpikir apakah yang saya tanam itu nantinya harganya mahal, apakah yang saya tanam itu nanti, tapi petani tetap berkarya untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu saya sangat bangga sama petani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya mengajari Anda semua, bukan, tapi coba Anda bandingkan kenaikan iPhone, kenaikan harga mobil, apakah Anda pernah protes? Kenaikan pupuk, apakah Anda pernah protes? Tapi dikala harga cabai 120.000 sampai 140.000 sudah begitu ramainya sekarang. Belajarlah untuk ikhlas, belajarlah untuk bersyukur. Apalagi cabai, sayur-sayuran itu adalah untuk Anda makan, Anda konsumsi sendiri. Insya Allah jika Anda menerima dengan lapang dada, insya Allah apa yang Anda makan, apa yang Anda konsumsi itu insya Allah akan bermanfaat buat keluarga Anda, juga buat badan Anda. Dan sekarang saya kembalikan ke tanaman cabai. Yang sering saya bilang teman-teman, untuk tanaman cabai saya tidak pernah melakukan pemupukan di bawah pohon akarnya. Tujuannya apa? Yang pertama, layu fusarium. Layu fusarium itu adalah penyakit yang tidak kelihatan. Maka dari itu, tidak kelihatannya, kita harus bisa tahu apakah layu itu dikarenakan pupuk kimia, apakah layu itu dikarenakan karena kita terlalu over untuk menggunakan pupuk kimia. Makanya usahakan buatkan tumpukan lubang yang berbeda 15 cm dari pohon ataupun tanaman cabai tersebut dari mulai pindah tanam. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan jika Anda menanam cabai rawit, pindah tanamnya itu minimal 7 maksimal 10 daun. Insya Allah aman. Kemudian sebelum Anda menanam cabai, jika tanah itu lokasinya itu tanah kebun,
tidak tanah yang berliat ataupun tanah yang liat, usahakan teman-teman menggunakan lumpur untuk di lubang gejikan, itu kalau bahasa Jawa Timurnya. Kalau teman-teman apa untuk pelubangan pokok dasar itu sebelum ditanam, kasih lumpur itu, insya Allah tanaman cabai teman-teman akan subur, berbuah banyak dan lebat. Jangan bicara hasil, buat teman-teman semua saya sarankan kita berkarya menanam tanaman, kita berkarya merawat tanaman, insya Allah hasil adalah bonus dari Allah. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bagi orang-orang di luar di sana yang mempunyai kapasitas yang tinggi di bidang hal pertanian ataupun di bidang hal ekonomi, paham apa yang saya maksud. Saya sebagai wakil dari teman-teman semua petani yang mempunyai channel di YouTube ataupun tidak mempunyai channel YouTube, saya sangat mengapresiasi para petani di seluruh Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Mari kita bersatu padu untuk memadukan pertanian di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia.